wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia pada kelas 8 semester 1. Ada pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui apa saja susunan sistem gerak pada manusia. Yang kedua, siswa dapat membedakan apa itu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui fungsi sendi pada sistem gerak pada manusia. Ayo kita mulai pembelajarannya, tonton videonya sampai selesai. Seorang atlet sepeda mampu memacu sepedanya hingga garis akhir dengan baik karena otot-ototnya yang kuat dan terlatih. Menurut kamu, bagian manakah yang paling berperan saat sedang bersepeda? Marilah kita bahas. Pada saat bersepeda, tidak mungkin dapat melakukan berbagai gerakan tubuh jika otot-otot tersebut tidak ditunjang oleh tulang. Kerjasama otot dan tulang inilah yang memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai gerakan. Otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi karena otot dapat memanjang dan memendek. Dengan kemampuan ini, otot dapat bertindak sebagai penggerak. Itulah sebabnya otot berperan sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang tidak dapat bertindak sebagai penggerak, tetapi bertindak sebagai bagian yang digerakkan oleh otot. Dengan demikian, tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Untuk materi sistem gerak pada manusia, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai tulang sebagai alat gerak pasif. Seperti yang kita ketahui, rangka tubuh manusia tersusun atas berbagai jenis tulang. Tulang-tulang tersebut memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda. Menurut sel penyusun dan kekerasannya, tulang dikelompokkan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Marilah sama-sama kita bahas mengenai perbedaan antara kedua macam tulang tersebut. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas kumpulan sel tulang rawan. Tulang rawan ini mula-mula terbentuk pada waktu bayi. Kemudian, secara bertahap, tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Namun, tidak semua tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras, seperti tulang hidung, tulang daun telinga, dan tulang tenggorokan. Tulang rawan merupakan salah satu contoh jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi menunjang tubuh. Selanjutnya, tulang keras. Nah, tulang keras berasal dari tulang rawan yang mengalami penulangan. Proses penulangan tersebut dinamakan osifikasi. Nah, apa yang menyebabkan tulang menjadi keras? Penyebab tulang menjadi keras karena dalam ruang antar sel tulang terdapat zat kapur atau kalsium. Zat kapur ini terdiri atas kalsium karbonat, kalsium fosfat, dan sedikit zat perekat protein. Kalsium inilah yang menyebabkan tulang menjadi keras. Bagian luar tulang diselimuti oleh jaringan ikat yang disebut periosteum. Nah, bagian ini merupakan tempat melekatnya otot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka tubuh manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia terdapat di dalam tubuh dan dilindungi oleh otot dan kulit. Oleh karena itu, rangka seperti ini disebut rangka dalam. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tulang tengkorak. Tengkorak adalah tulang-tulang pembentuk kepala. Bagian tengkorak yang menjadi pelindung otak dan telinga bagian dalam disebut kranium. Tulang-tulang tengkorak pada manusia berjumlah 22 buah. 21 diantaranya melekat erat sehingga tidak memungkinkan terjadi gerakan di antara tulang-tulang tersebut. Tulang tengkorak manusia kebanyakan berbentuk pipih dan saling menyambung.
Tulang tengkorak terdiri atas tulang tengkorak kepala atau tempurung dan tulang pembentuk wajah. Tulang tempurung membentuk rongga yang berfungsi untuk melindungi otak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang badan. Nah, tulang badan merupakan kelompok tulang pembentuk badan. Tulang ini terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Tulang belakang atau vertebre terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, seperti pada gambar, ini ada 4 gambar. Nah, gambar bagian A itu adalah tulang belakang atau vertebre yang seperti memanjang. Bagian B itu adalah tulang dada dan tulang rusuk manusia. Sedangkan bagian C itu adalah tulang gelang bahu. Nah, yang bagian D itu adalah tulang gelang panggul. Coba kamu perhatikan, pada ruas tulang belakang membentuk sumbu tubuh yang melengkung. Lengkungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan badan. Ruas-ruas tulang belakang tersebut saling berhubungan melalui saluran sumsum tulang. Kemudian pada tulang-tulang leher, ruas tulang leher pertama itu disebut dengan tulang atlas. Tulang tersebut berfungsi menyangga kepala. Adapun ruas tulang pinggang merupakan tulang yang ukurannya paling besar dan paling kuat di antara tulang belakang lainnya. Tulang belakang akan menyatu pada usia antara 16 sampai 25 tahun. Adapun tulang ekor akan menyatu pada usia antara 20 sampai 30 tahun. Selanjutnya, tulang dada. Tulang dada manusia berbentuk pipih. Tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Bagian hulu merupakan tempat melekatnya tulang selangka. Adapun bagian badan tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk. Nah, kalau kamu perhatikan gambar pada tulang dada dan tulang rusuk, di situ ada terlihat rongga antara tulang dada, tulang belakang, dan tulang rusuk. Rongga ini berperan sebagai tempat melekatnya jantung dan paru-paru. Oleh karena itu, ketiga jenis tulang tersebut berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Selanjutnya pada gelang bahu. Nah, gelang bahu terdiri atas sepasang tulang belikat dan tulang selangka. Tulang belikat berbentuk pipih dan mempunyai tonjolan yang disebut paru gagak. Tulang belikat terletak di bagian belakang dan berhubungan dengan tulang rusuk. Tulang selangka juga berhubungan dengan tulang lengan atas melalui sebuah persendian. Nah, yang terakhir adalah tulang pembentuk badan manusia, yaitu adalah tulang gelang panggul. Tulang ini terdiri atas 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Ketiga tulang ini saling berhubungan dengan erat membentuk lingkaran yang berlubang. Pada gelang panggul ini terdapat persendian dengan tulang paha yang disebut sendi panggul. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas atau lengan dan tulang anggota gerak bawah atau kaki. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, 8 tulang pergelangan tangan dan telapak tangan, serta 10 tulang jari tangan. Setiap jari tangan tersusun atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari yang tersusun atas 2 ruas tulang. Selanjutnya pada tulang kaki. Nah, tulang kaki terdiri atas tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Tulang paha bagian atas berhubungan dengan gelang panggul. Antara tulang paha dan tulang kering serta tulang betis dihubungkan oleh tulang lutut melalui persendian.
Nah, pada pergelangan kaki terdapat 7 buah tulang, sedangkan telapak kaki dibentuk oleh 5 buah tulang. Tulang yang membentuk jari terdiri atas 2 ruas tulang ibu jari dan jari-jari lainnya, masing-masing memiliki 3 ruas tulang. Kita tahu kalau tulang-tulang pada tubuh manusia itu sangat banyak, tetapi mereka tidak dapat berdiri sendiri. Karena antara tulang-tulang tersebut pasti saling berhubungan, sehingga terbentuk suatu rangka manusia. Nah, hubungan antar tulang dinamakan sendi atau artikulasi. Pada manusia terdapat 3 macam sendi, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati terbentuk dari hubungan antara tulang yang erat, bagaikan satu tulang. Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak dapat digerakkan. Contoh sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak manusia. Yang kedua, sendi kaku. Nah, sendi kaku terbentuk dari hubungan antar tulang yang tidak seerat sendi mati. Sendi kaku dapat digerakkan walaupun hanya sedikit. Contohnya adalah sendi antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya, sendi gerak. Sendi gerak terbentuk dari hubungan antar tulang yang longgar, sehingga dapat digerakkan dengan leluasa. Berdasarkan gerakannya, sendi gerak dikelompokkan menjadi sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru. Pada persendian terdapat suatu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang yang disebut ligamen. Ligamen berfungsi membungkus sendi agar sendi tidak terurai. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Hal inilah yang menyebabkan manusia dapat bergerak. Jika terkena rangsang, otot akan menegang atau mengerut yang disebut berkontraksi. Jika rangsang itu sudah berlalu, otot akan mengendur atau berelaksasi kembali. Itulah mengapa otot dapat menggerakkan rangka. Selain itu, gerakan berbagai organ tubuh seperti jantung dan gerak peristaltik pada saluran pencernaan. Hal ini terjadi karena kontraksi otot. Itulah sebabnya otot disebut sebagai alat gerak aktif. Berikut ini kita akan menampilkan gambar jenis-jenis otot berdasarkan bentuk, letak, dan fungsinya. Yang pertama itu ada otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena otot tersebut melekat pada tulang-tulang pembentuk rangka tubuh. Otot lurik terdiri atas sel-sel berbentuk silindris yang di bagian tepinya banyak terdapat inti sel. Kerja otot lurik berdasarkan perintah otak sehingga otot lurik disebut otot sadar. Otot lurik bekerja cepat dan mudah lelah. Yang kedua itu ada otot jantung. Otot jantung tampak seperti otot rangka. Akan tetapi, sel otot jantung bercabang. Ujung-ujung sel terbentuk dihubungkan dengan cakram berinterkalar pada saat jantung berdenyut. Kerja otot jantung adalah tidak secara sadar. Yang ketiga adalah otot polos. Otot polos berkontraksi lebih lambat dibandingkan otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam jangka waktu yang lebih lama. Otot polos bertanggung jawab atas aktivitas tubuh tidak sadar, seperti gerakan lambung dalam mencerna makanan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu kalian belajar di rumah masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.